Shalom, selamat datang di Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, GKO Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan warta jemaat sepekan. Pada ibadah umum Minggu Pentakosta 8, Minggu 30 Juli 2023, pukul 6.00 dan 9.00, dilayani oleh hambanya, Pendeta Irena Monalisa TTDPK SSI Teol, Gembala Sidang GKO Depok 1. Ibadah sekolah minggu dilayani Minggu 30 Juli 2023 pukul 7.30 di gereja. Persiapan pengasuh sekolah minggu dilaksanakan Minggu 30 Juli 2023 setelah ibadah pukul 9.00. Akan diadakan workshop pengasuh sekolah minggu pada Minggu 6 Agustus 2023 pukul 11.00 di gereja. Ibadah Rentar dilayani Minggu 30 Juli 2023 pukul 7.30 di JKO lantai 2. Nobar Pemuda akan dilaksanakan Minggu 30 Juli 2023 pukul 16.00 dengan dress code Black and Jeans. Latihan paduan suara PW akan dilaksanakan Minggu 30 Juli 2023 pukul 11.00 di gereja. Ibadah Komisi PW akan dilayani 3 Agustus 2023 pukul 17.00 di gereja. Kegiatan senam pagi akan dilaksanakan Sabtu 5 Agustus 2023 pukul 7.00 di halaman samping gereja. Latihan paduan suara Pelpri akan dilaksanakan Selasa 1 Agustus 2023 pukul 19.00 di gereja. Olahraga pagi lansia akan dilaksanakan Jumat 4 Agustus 2023 pukul 7.00 dengan titik kumpul di gereja menggunakan kaos seragam retret. Kegiatan doa pagi akan dilaksanakan Sabtu 5 Agustus 2023 pukul 6.00 di gereja. Ibadah rumah tangga akan dilayani Rabu 2 Agustus 2023 pukul 19.00 di gereja. Peneguhan CD bagi Saudara Roy Pandopotan akan dilaksanakan pada ibadah Minggu 6 Agustus 2023 pukul 9.00. Telah dibuka pendaftaran kelas katekisasi periode 2023-2024. Pendaftaran dapat dilakukan melalui Sekretariat Gereja. Telah tersedia renungan Mansur edisi Agustus 2023. Majelis dan Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi Jemaat yang berulang tahun 30 Juli hingga 5 Agustus 2023. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan dan persepuluhan pada hari ini dapat diberikan melalui kotak persembahan di gereja atau transfer QR Code atau transfer rekening operasional gereja melalui Bank BNI. Dapatkan informasi sepekan secara lengkap melalui Warta Jemaat Digital yang dibagikan melalui WhatsApp. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang di Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, GKO Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan warta jemaat sepekan.
pada ibadah umum Minggu Pentakosta 8, Minggu 30 Juli 2023 pukul 6.00 dan 9.00 dilayani oleh hambanya, Pendeta Irena Mona Lisa TTDPK SSI Teol, Gembala Sidang GKO Depok 1. Ibadah sekolah minggu dilayani Minggu 30 Juli 2023 pukul 7.30 di gereja. Persiapan pengasuh sekolah minggu dilaksanakan Minggu 30 Juli 2023 setelah ibadah pukul 9.00. Akan diadakan workshop pengasuh sekolah minggu pada Minggu 6 Agustus 2023 pukul 11.00 di gereja. Ibadah Rangkat dilayani Minggu 30 Juli 2023 pukul 7.30 di JKO lantai 2. Nobar Pemuda akan dilaksanakan Minggu 30 Juli 2023 pukul 16.00 dengan dress code Black and Jeans. Latihan paduan suara PW akan dilaksanakan Minggu 30 Juli 2023 pukul 11.00 di gereja. Ibadah Komisi PW akan dilayani 3 Agustus 2023 pukul 17.00 di gereja. Kegiatan senam pagi akan dilaksanakan Sabtu 5 Agustus 2023 pukul 7.00 di halaman samping gereja. Latihan paduan suara Pelpri akan dilaksanakan Selasa 1 Agustus 2023 pukul 19.00 di gereja. Olahraga pagi lansia akan dilaksanakan Jumat 4 Agustus 2023 pukul 7.00 dengan titik kumpul di gereja menggunakan kaos seragam retret. Kegiatan doa pagi akan dilaksanakan Sabtu 5 Agustus 2023 pukul 6.00 di gereja. Ibadah rumah tangga akan dilayani Rabu 2 Agustus 2023 pukul 19.00 di gereja. Peneguhan CD bagi Saudara Roy Pandopotan akan dilaksanakan pada ibadah Minggu 6 Agustus 2023 pukul 9.00. Telah dibuka pendaftaran kelas katekisasi periode 2023-2024. Pendaftaran dapat dilakukan melalui sekretariat gereja. Telah tersedia renungan Mansur edisi Agustus 2023. Majelis dan Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun 30 Juli hingga 5 Agustus 2023. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan dan persepuluhan pada hari ini dapat diberikan melalui kotak persembahan di gereja. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah kita, tapi sebelumnya mohon perhatian bagi Bapak Ibu yang membawa HP, mohon sementara di silent atau dimatikan. Dan bagi Bapak Ibu yang membawa anak-anak, tolong dijaga supaya ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati kita arahkan hati kita kepada Tuhan, kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam ibadah hari ini akan dilaksanakan pengucapan syukur untuk mengingat dan merayakan karya kasih Tuhan yang ajaib di sepanjang perjalanan pengutusan dan pelayanan Gereja Kristen Oikumene di Indonesia yang memasuki usia ke-44 tahun. Gereja Kristen Oikumene di Indonesia adalah gereja yang Tuhan hadirkan di bumi ini, tempat di mana Injil diberitakan, kebenaran dinyatakan, dan keadilan diperjuangkan. Tuhan Yesuslah kepala gereja yang memimpin dan menyertai perjalanan GKO hingga saat ini. Kami hendak beribadah dengan hati yang mengadah kepada Allah yang penuh rahmat. Mari bersama kita satukan hati dan suara untuk memuliakan Allah. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, Kita telah binasa dan sia-sialah usaha kita sehari-hari. terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa kesia-siaan. Jiwa kita terluka. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Baiklah kita bersukacita sekarang dan selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Nas pembimbing dalam ibadah hari ini terambil dari 2 Korintus 2 ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Syukur kepada Tuhan atas sabdanya. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekali hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang.
kita masuk dalam pengakuan dosa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata dalam Yesaya 59 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sebab itu marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan yang diawali dengan pengakuan secara pribadi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita kepadanya. Ya Allah kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami seringkali lalai memelihara keutuhan hidup bergereja. Kami tidak memelihara kasih persaudaraan dengan sesama kami. Kami sering menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk menutup diri terhadap yang lain. Dan akhirnya kami berjalan sendiri-sendiri. Ya Allah, kami mengaku bahwa dalam banyak kesempatan kami kurang memberi diri untuk terlibat secara aktif dalam memajukan pelayanan gereja. Talenta dan berkat yang ada pada kami cenderung kami pakai untuk kepentingan diri sendiri dan sangat kurang diberikan untuk pekerjaan pelayanan. Ampuni kami ya Bapa. Ya Kristus Tuhan kami, baruilah kami dengan Roh Kudus, agar kami dimampukan untuk melayani Engkau di dunia ini. Amin. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, karena saudara telah mengaku dosa dengan sungguh-sungguh, maka dengarkanlah berita anugerah Allah yang telah mengampuni kita, seperti yang tertulis dalam Mika 7 ayat 18-19, demikian sabdanya. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Karena itu bersyukurlah dan bersukacitalah di dalam Tuhan, sebab dosa-dosamu telah diampuni. Sambil bersalaman kita katakan, kasih Kristus mendamaikan kita. Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu.
petunjuk hidup baru. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita dengarkan petunjuk hidup baru sebagai penuntun hidup kita yang terambil dari Roma 12 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mampukan kami untuk melakukan apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Berikan kami kekuatan untuk menaati seluruh perintah-Mu. Kita mendengarkan refleksi singkat berdirinya gereja. Di mana ada gereja, di situ pasti Tuhan bekerja dan menggerakkan orang-orangnya untuk merintis sebuah gereja berdiri. Di Sumatera Utara ada 2 kali jalan masuk. Jalan pertama 1613 tahun yang lalu di Barus, dan yang kedua melalui Ludwig Ingwer Nommensen yang merintis berdirinya gereja-gereja di Sumatera 161 tahun yang lalu. Terpujilah Kristus. Ada Kiai Sadrak dan Radin Abbas Sadrak Surapranata yang merintis gereja-gereja di Tanah Jawa 154 tahun yang lalu. Terpujilah Kristus. Juga ada F.L. Anting pada 172 tahun yang lalu merintis pekabaran Injil dan pendirian gereja di Tanah Pasundan. Terpujilah Kristus. Dan 188 tahun lalu di Kalimantan Barat ada Mr. Bernstein yang merintis gereja-gereja di Tanah Dayak. Terpujilah Kristus. Dan gereja-gereja di wilayah Sulawesi dirintis sejak 110 tahun lalu oleh A.C. Kruyut. Terpujilah Kristus. Di Maluku, gereja sudah dirintis sejak 439 tahun lalu melalui pekabaran Injil oleh Franciscus Xaverius. Terpujilah Kristus. Di Nusa Tenggara Timur, gereja-gereja mulai dirintis 203 tahun lalu melalui seorang pekabaran Injil bernama Antonio de Taveiro. Terpujilah Kristus. Gereja-gereja di Papua dirintis sejak 168 tahun lalu oleh Karl Wilhelm Otto dan Johann Gottlob Gessler. Terpujilah Kristus. Dan 29 Juli 1979, 44 tahun yang lalu, Gereja Kristen Oikumene di Indonesia didirikan di Depok oleh almarhum Pendeta Endro Suarsono STH dan kawan-kawan presbiter di GKO Depok 1 saat itu. Terpujilah Kristus kini dan selama-lamanya. Amin. Kita akan berteduh sejenak mendengarkan kesaksian pujian dari vokal grup di Java.
Matur nuwun. Bapak Ibu, untuk pujiannya. Baik, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah, Bapa di dalam Yesus Tuhan kami yang hidup. Kami percaya Roh Kudus menuntun kami semua boleh ada di tempat ini. Secara khusus di hari perhentian-Mu Tuhan, kami datang bersyukur atas segala kemurahan kebaikan Tuhan. Sekaligus di hari ini dalam naungan Sinode GKO kami bersuka cita menaikkan syukur, pujian, hormat kami atas penyertaan dan berkat yang Tuhan telah berikan bagi gereja-Mu, Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, yang di hari kemarin Tuhan Engkau boleh tambahkan 1 tahun usia, memasuki usia 44 tahun. Hari ini Bapa, dalam ibadah pengucapan syukur kami rindu untuk terus diperlengkapi oleh firman-Mu. Roh Kudus, mampukanlah kami agar kebenaran firman yang kami baca dan renungkan itu benar-benar membawa kami untuk mengalami perubahan kehidupan dalam pertumbuhan iman kami, sehingga kami boleh berfungsi berguna bagi Tuhan, pekerjaan Tuhan, dan juga bagi sesama. Inilah kami Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami siap mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, Tuhan menyertai saudara. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan pembacaan firman Tuhan. Hari ini kita akan baca bersama dari kitab 2 Korintus pasal yang kedua. Kita baca ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Jika Bapak Ibu sudah mempersiapkan bacaan kita, mari saya ajak yang bisa berdiri, kita berdiri sebagai tanda kesiapan kita menerima firman, dan kita akan baca secara bersama-sama bagian firman Tuhan ini dari 2 Korintus pasal yang kedua ayat 12 sampai dengan ayat 17 di bawah judul perikop kecemasan dan kelegaan Paulus di Troas dan di Makedonia. Kita mulai bersama, demikian firman Tuhan. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Tetapi hatiku tidak merasa tenang, karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia meningkatkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir, kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya, dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, saya persilahkan duduk kembali. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum memulai renungan, saya minta maaf, suara saya agak sedikit bindeng ya. Ya, nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Puji Tuhan, kemarin itu sama sekali tidak terdengar, tidak keluar. Jadi kemarin 1 hari saya pakai bahasa isyarat, cuman makan. Yang mengherankan adalah yang saya komunikasikan juga pakai bahasa isyarat. Jadi saya bilang makan. Saya bilang bicara biasa saja. Saya kan bisa dengar gitu kan. Tadi juga begitu, ada beberapa yang
Saya bilang bicara biasa saja. Kalau saya yang udah nggak keluar suara, jangan yang lain ikut-ikutan pakai isyarat gitu kan. Kan suka begitu ya. Ya, nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan. Biarlah sampai selesai ibadah ini kita tetap bersuka cita. Karena hari ini secara khusus Sinode Gereja Tuhan, gereja yang kita cintai, Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, semua jemaat lokal atau gereja-gereja lokal yang berada di bawah naungan Sinode GKO, hari ini kita melakukan ibadah pengucapan syukur. Kita bersyukur atas segala kemurahan Tuhan bagi gerejanya, karena hari ini kita merayakan mengucap syukur untuk tanggal 29 kemarin, hari bulan 9 Juli, itu kita memasuki usia yang ke-44 tahun. Bersyukur Bapak Ibu ya. Yang lebih harus bersyukur tuh kita GKO Depok 1. Kenapa? Karena persis 44 tahun yang lalu, tanggal 29 Juli tahun 1979, gereja ini lahir di sini, di Depok 1. Bukan di gereja ini ya. Artinya gereja lahir di Depok, GKO lahir di Depok, karena tanggal 29 Juli itu hari Minggu saat itu dilaksanakan pentabisan 14 orang majelis jemaat. Yang menandakan bahwa lahirnya Gereja Kristen Oikumene Indonesia yang ada di Depok. Itu cikal bakal gereja kita, yang sebelumnya 2 tahun sebelumnya kita sudah ada, kira-kira gitu ya. Cikal bakal gereja Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia. Saya ingat saya baca di buku sejarah 25 tahun GKO Depok 1 itu tertulis di situ bahwa pentabisan itu dilakukan oleh Pendeta Rujito, ya mungkin beberapa di antara kita menjadi saksi sejarah berdirinya gereja kita, ya. Beliau adalah utusan dari BKS. BKS itu Badan Kerjasama Umat Kristen Katolik dan Protestan yang ada di Depok. Jadi pada saat itu diakuilah bahwa ada Gereja Kristen Oikumene Indonesia di Kota Depok, dan mulai berkembanglah ke beberapa tempat ya. Di antaranya kita punya ada Sari Jadi Bandung, Bekasi 1, Bekasi 2, dan terbentuklah yang namanya Sinode GKO. Sehingga tanggal 29 Juli itu ditetapkan menjadi hari lahirnya GKO, Sinode GKO. Bapak Ibu bersuka cita ya. Kita masih ada 44 tahun. Yang dari 44 tahun masih ada sampai hari ini siapa? Boleh angkat tangan? Cuman 1 orang. Oh ada. Oh banyak ya. Oh iya, karena saya baca ada beberapa. Tadi pagi ada Pak Sardi. Karena beliau salah satu, kalau tidak salah satu yang ditabiskan. Ya. Masih ada mantan ketua majelis pertama GKO. Itu Bapak Sukardiono, begitu ya Ibu ya, mertuanya, bapaknya dari almarhum Pendeta Hendro. Kemarin tanggal 15 beliau berusia 100 tahun. Hebat ya. Bagi saya itu sebuah kesaksian iman di mana beliau menyaksikan bagaimana gereja Tuhan bertumbuh. 44 tahun Bapak Ibu. Sampai dengan hari ini mungkin kita sudah dengar, tapi saya jelaskan, sudah terbentuk kurang lebih 41 jemaat lokal. Yang dimulai dari, kalau hitung dari ujung ya bagian barat, Sumatera Utara ada 1 jemaat dewasa. Itu di daerah Purbatua. Ya. Kemudian Jabodetabek ya kita lah, ya ada di Depok, di Bekasi ada sekitar 11 jemaat, 9 dan 1 pos pelayanan, 10 ya, 1 pos pelayanan. Kemudian ada juga di Bandung. Kita juga sudah ada di daerah Kalimantan Barat, Sanggau. Itu ada beberapa jemaat dewasa dan beberapa pos pelayanan. Kemudian GKO juga sudah ada di Bali. Jadi kalau yang ke Bali mau cari gereja tinggal tahu alamatnya aja ke sana gitu ya. Dan beberapa pos pelayanan di Bali, salah satunya yang hari ini ada utusan dari jemaat GKO Depok 1 yang akan melihat pos pelayanan yang akan kita layani. GKO Depok 1 akan pegang itu. Di daerah mana itu? Dalung ya? Ya, Dalung kalau tidak salah. Penatua Hani dan Penatua Endi sedang
berangkat hari ini mereka ada di sana untuk melihat pos pelayanan kita. Kemudian GKO juga ada di pos pelayanan GKO ada di saya jemaat utama dulu itu di Sorong, Papua ya, Papua Barat dan Papua. Papua kan sudah terbagi dua ya. Di Papua Barat itu ada Sorong, saya lupa Jayapura itu masuk Papua apa Papua Barat itu ya. Ada di Jayapura, kemudian di Merauke, Timika, itu beberapa tempat di mana GKO sudah ada di situ. Dan beberapa pos pelayanan ada di Pekanbaru Riau, kemudian pos pelayanan di Blora Jawa Tengah, dan pos pelayanan di Bali dan di Nusa Tenggara Timur, NTT. Nah Bapak Ibu Saudara, apa yang sedang kita mau refleksikan dari perjalanan GKO 44 tahun. Hari ini firman Tuhan ingin berbicara kepada kita tentang pekabaran Injil mentransformasi kehidupan. Pertumbuhan sebuah gereja itu kan ditentukan dari dua hal, betul ya? Yang pertama kuantitas, jumlah. Artinya ketika jumlah bertambah berarti ada pertumbuhan di situ. Walaupun kita perlu akui pertambahan anggota GKO itu hanya sedikit melalui penginjilan. Yang penginjilan itu pun terjadi di daerah-daerah. Gitu ya. Tapi rata-rata itu kita menerima perpindahan anggota jemaat dari gereja yang lain. Betul Bapak Ibu ya? Tapi apapun itu kita melihat itu sebagai sebuah hal yang menjadi pertumbuhan gereja. Yang kedua, ukurannya adalah kualitas. Nah ini yang mau kita bicarakan hari ini. Artinya di dalam perjalanan 44 tahun, apakah GKO menjadi mengalami yang namanya pertumbuhan dari segi kualitas iman umat dan para pelayan? Apakah kita hidup pada standar firman Tuhan, bertumbuh menurut agendanya Tuhan, berjalan bersama mengikuti agenda Tuhan, atau agenda kita sendiri? Itu menjadi refleksi kita. Maka tema pekabaran Injil mentransformasi kehidupan, hal yang menjadi refleksi pertama bagi kita adalah kita lihat Injil itu adalah kabar sukacita. Amin. Kalau kita dengar kata Injil dalam bahasa Yunaninya evangelion, itu artinya kabar sukacita, atau bisa dikatakan Injil adalah berita keselamatan, kabar baik. Berita yang diberikan oleh Allah kepada kita manusia. Apa isi beritanya? Bahwa di dalam anaknya Yesus Kristus kita menerima yang namanya hidup yang kekal atau keselamatan. Dan saya percaya semua kita yang ada dalam ruangan ini adalah orang-orang yang telah menerima berita Injil itu. Amin. Bapak Ibu dan saya percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Kita terima informasi itu. Yang menjadi pertanyaan refleksi bagi kita adalah apakah berita Injil yang Bapak Ibu dan saya dengar itu hanya sekedar menjadi sebuah informasi bagi kita, atau mampu berita Injil itu mentransformasi hidup kita? Beda informasi dan transformasi itu. Kalau dibilang informasi berarti kabar berita yang itu kita dengar, kita terima, lalu menambah pengetahuan kita, itu informasi. Tapi kalau yang namanya transformasi berarti ada sebuah proses perubahan yang kita alami. Perubahan itu tahap demi tahap sampai kita mencapai tujuan akhir, itu transformasi. Maka kalau saya ulangi lagi pertanyaannya, Bapak Ibu sudah terima berita Injil? Amin. Berita Injil kabar sukacita, kabar baik, keselamatan di dalam Kristus. Maka pertanyaannya, kabar yang baik yang datang dari Allah ini hanya sekedar menjadi informasi bagi kita, atau mampu mentransformasi, mengubah kehidupan kita? Itu harus kita refleksikan dalam kehidupan kita. Yang harus terjadi adalah betul, awalnya itu menjadi informasi karena kita terima itu ya. Tetapi kemudian berita itu harus mentransformasi, harus mengubah kehidupan kita supaya kita hidup benar. Kita hidup sebagai orang-orang yang menyebut diri sebagai anak-anak Allah. Kalau bilang diri anak Allah, kalau kita menyebut diri kita anak Allah,
karakter kita pasti seperti Bapak kita. Amin. Bapak Ibu punya anak di rumah ya. Anak kita mau berapa orang tapi pasti mewarisi karakter kita. Karena DNA kita ada di situ. Ya, ada yang bilang, oh kalau wajah mah mirip mama, kelakuan kayak bapak, kira-kira gitu. Ya, atau oh wajahnya mah mirip bapak, kelakuannya kayak mamanya gitu. Ini tergantung siapa yang bilang ya. Kalau bilang kayak mamanya berarti kayaknya nggak bener, nggak baik gitu ya. Tapi oh kelakuannya kayak mamanya gitu. Bagus nggak itu? Pasti bagus kan? Tapi kalau kayak mamanya, berarti itu pasti nggak bener sih, nggak bagus gitu ya. Ya, pasti anak kita mewarisi karakter kita. Nah kalau kita menyebut diri kita anak Allah, pasti kita mewarisi karakter Allah. Amin. Nah itu yang disebut transformasi. Injil, berita sukacita, kabar baik, firman Allah yang kita dengar, itu harus mentransformasi hidup kita. Harus mengubah kehidupan kita. Sayangnya Bapak Ibu Saudara, tidak sedikit orang-orang yang menyebut diri orang Kristen, anak Allah, murid Kristus, sahabat Allah, hanya menerima Injil sampai pada batas informasi, tok. Nambah pengetahuan doang, tapi tidak sampai pada tahap transformasi. Saya kasih contoh sederhana. Ada orang bertahun-tahun jadi orang Kristen, bertahun-tahun melakukan aktivitas ibadah ritual, masuk keluar gereja, masuk keluar persekutuan, tapi kelakuan gak berubah. Ada gak yang kayak gitu? Ada di sini? Siapa orangnya? Coba angkat tangan. Oh nggak berani. Ya. Ada nggak yang kayak begitu? Bertahun-tahun jadi orang Kristen, tapi sama hidupnya dengan orang yang nggak pernah menerima berita Injil. Makanya saya pernah bilang ada sebuah penelitian Sosbarna itu, dia buat penelitian orang yang pergi gereja dan tidak gereja. Kesimpulannya adalah hidup mereka hampir sama, nggak ada bedanya. Persoalannya adalah apakah Injil tidak mampu mentransformasi orang? Bukan Injilnya yang gak mampu, tapi orangnya yang tidak mau. Nah itu dia persoalannya. Maka Bapak Ibu Saudara, banyak terjadi dalam hidup kita. Orang hidup serupa dengan dunia, padahal nats petunjuk hidup baru kita tadi katakan jelas ya. Roma 12 ayat 2 yang berbunyi, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berarti firman juga jelas katakan kepada kita harus mengalami transformasi, harus berubah, harus mengalami yang namanya pembaharuan. Apa yang harus berubah? Cara berpikir kita, cara pandang kita, sikap hati kita, bahkan tindakan kita, itu akan keluar dalam tindakan kita. Setiap kali Injil diberitakan, firman disampaikan, orang tidak hanya menerima itu sebagai, oh iya ya, wih bagus ya, oh ada cerita itu di Alkitab ya. Ya karena gak pernah baca Alkitab jadi gak tahu kan, oh ada cerita itu ya, bagus ya, tapi gak mentransformasi. Harusnya mentransformasi kehidupan kita. Bapak Ibu, ada banyak contoh orang sudah baca Alkitab, kalau istilah orang seberang katam. Katam itu selesai, finish. Kejadian sampai Wahyu. Ulang-ulang. Tapi ada yang tidak mengalami transformasi. Tidak berubah cara berpikirnya. Tidak berubah sikap hatinya, tidak berubah tindakannya. Malah terkadang kalau udah anggap kita udah tahu semua merasa lebih baik dari orang lain. Yang baca Alkitab aja begitu, apalagi yang gak baca. Amin? Jangan diaminkan ya. Gak baca Alkitab kok diaminkan gitu ya. Yang baca Alkitab aja hidupnya belum tentu benar, apalagi yang tidak baca. Karena apa petunjuk kita? Kalau kita nggak baca firman, nggak ada yang bisa mentransformasi hidup selain firman Allah. Amin. Nggak ada lain Bapak Ibu di dunia ini. Coba lihat nilai-nilai, ada orang-orang yang dibilang mereka punya kata-kata bijak,
ujung-ujungnya hidup gak mengalami transformasi, bikin masalah, iya. Tapi kalau kita dengar firman, kita terima itu, manunggal dengan firman, hidup di dalam firman itu, melakukan itu, pasti ada transformasi, pasti ada perubahan di dalam hidup kita. Seorang penginjil ternama dari Amerika Serikat namanya Dwight Moody, dia bilang begini, Alkitab itu diberikan kepada kita bukan sekedar untuk menambah informasi tentang cerita-cerita yang pernah terjadi zaman dulu. Tapi Alkitab diberikan kepada umat Tuhan untuk mentransformasi hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang tadinya tidak percaya menjadi percaya. Yang tadinya tidak benar menjadi benar. Itu transformasi. Nah, pekabaran Injil itu mentransformasi kehidupan manusia. Buktinya apa? Gereja ada sampai dengan hari ini. Karena ada perubahan. Walaupun tertatih-tatih. Kita tahu kita juga bukan ada di gereja yang sempurna. GKO bukan gereja yang sempurna. Pelayan-pelayannya bukan orang yang sempurna. Masih jatuh bangun. Tapi kalau kita punya standar yang benar, yaitu kita mau bersama-sama mengalami pembaharuan, pasti kita akan bergerak bersama. Sampai tujuan akhir Tuhan bilang, kamu akan hidup dengan aku di dalam kekekalan. Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi ketika kita membaca firman Tuhan? Saya kasih contoh sederhana. Nah, kebetulan saya baru baca. Kalau Bapak Ibu baca kisah perempuan yang 12 tahun pendarahan, dia disembuhkan, ya. Tahu kisahnya ya? Kisahnya begini, ada perempuan, dikatakan seorang perempuan 12 tahun mengalami pendarahan. Ibu-ibu ada yang pendarahan 12 tahun? Nggak ada ya? Dalam 1 bulan, 1 minggu aja kita udah pusing, ya. Banyak yang aduh, begitu lewat 2 minggu aja kita udah stres. Apa yang terjadi? Ini 12 tahun. Dan bagi orang Yahudi 12 tahun pendarahan itu najis. Orang yang, makanya sekarang kita lihat ya, kalau misalnya maaf kata seorang wanita sedang mengalami siklus menstruasi, dia gak boleh masuk ke masjid. Karena memang mereka aturannya begitu. Untungnya kita enggak ya. Itu budaya, orang Yahudi juga demikian. Karena dianggap najis. 12 tahun tidak hanya mengalami penderitaan fisik, batinnya juga menderita. Karena disingkirkan banyak orang. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Perempuan ini, waktu dia dengar, dia dapat informasi Yesus sedang lewat di daerah itu. Dia bilang begini, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Lalu dia berjalan menembus. Mungkin waktu dia mau bergerak mengikuti Tuhan Yesus, orang usir dia karena dia dianggap najis. Tapi dia dengan iman, waktu tidak ada lagi kekuatan yang ia miliki, dia cuma punya satu, itu yang namanya iman. Iman itu yang membuat dia mengambil tindakan, aku harus menyentuh jubah Yesus. Karena pada saat aku sentuh, aku pasti sembuh. Dia sembuh? Iya. Bapak Ibu perhatikan cerita itu. Yesus sudah lakukan sesuatu kepada perempuan itu? Belum. Yesus hanya merasakan ketika dia sentuh jubah itu, Yesus merasakan ada kekuatan yang keluar. Lihat loh, Tuhan belum bertindak apapun secara fisik, tapi iman perempuan itu menyembuhkannya. Makanya saya percaya, satu, begitu tidak ada lagi apapun yang bisa kita miliki, selama ada iman dan nyawa seperti Ayub, kita selamat. Amin. Jadi begitu alami masalah banyak, selama masih bisa makan, selama masih bisa datang gereja, bersyukurlah. Selama ada iman, hidup kita dalam tangan Tuhan. Itu transformasi. Nah Bapak Ibu Saudara, banyak orang tidak siap mengalami transformasi. Kenapa? Tantangannya besar. Mengalami perubahan itu tidak mudah. Ya, tantangannya itu, penderitaan itu pasti akan dialami. Kenapa? Yang pertama, kita melawan diri kita sendiri dulu.
Ego kita kan harus kita lawan ya. Tidak hanya itu, kita melawan pandangan orang lain. Misalnya contoh, tiba-tiba kita duduk diam baca Alkitab berdoa. Bapak-bapak mungkin kemarin habis retreat gitu kan. Di manakah engkau bersembunyi? Lalu bapak-bapak mulai ambil Alkitab, mulai baca, mulai ajak istri dan anak-anak, mari berdoa. Oh, anak-anak sama istrinya bilang gini, tumben. Itu tantangan loh. Betul bapak-bapak? Bapak-bapak, suaranya di mana? Bapak-bapak betul ya? Ambil Alkitab lalu ajak isi anak-anak, saya tidak mau lagi bersembunyi. Saya mau berdiri sebagai iman. Mari duduk semua. Papa mau berdoa. Istri sama anaknya bilang gini, tumben. Makan apa gitu loh. Kalau nggak kuat kita akan bilang gini, ya sudahlah, ya Tuhan saya mau berubah tapi mereka nggak dukung. Nggak usah, nggak jadi. Mengalami perubahan tidak mudah Bapak Ibu. Ini yang dialami Paulus. Paulus bukan orang yang ya tiba-tiba langsung berubah, enggak. Tahapannya pahit. Perjumpaan Paulus dengan Tuhan di pintu kota Damsyik tidak hanya menjadi informasi bagi dia, tapi mentransformasi hidup seorang Rasul Paulus. Sehingga dia bisa tetap setia dan taat. Memberitakan kabar baik, kabar Injil itu sampai ke ujung hidupnya. Kita tahu dia mati dengan dipenggal oleh Raja Nero. 3 kali Paulus lakukan perjalanan PI. Bacaan kita hari ini itu bagian dari perjalanan PI, perkabaran Injil yang ketiga dari Rasul Paulus. Pekabaran Injil terakhir sebelum nanti dia ditangkap, dipenjarakan dan akhirnya dipancung, dipenggal kepalanya. Tidak mudah bagi Paulus. Dia baru bertobat saja. Bapak Ibu kalau baca dalam Kisah Para Rasul, nggak dipercaya sama orang Kristen. Kan dia dibawa tuh ke komunitas anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang sudah percaya Yesus. Mereka bilang gini, ih ngeri lah, ini kan yang bunuh gitu kan. Dia ditolak secara halus. Dan Bapak Ibu ditolak itu paling gak enak. Betul? Pernah ditolak? Bapak Ibu pernah ditolak gak? Kayaknya tidak pernah ya. Muka semua baik-baik saja ini. Ya. Gak usah pikir cinta, enggak selamanya ditolak itu urusan cinta kan. Ditolak, tidak diterima oleh orang, gitu ya. Tidak diakui orang, nggak usah sama orang, di rumah itu juga bisa terjadi. Ada banyak anak-anak yang merasa tertolak dan mereka kepahitan, dan mereka mencari kebahagiaan di luar yang bisa memuaskan kedagingan mereka. Ditolak itu nggak enak. Kalau orang nggak pulih dari penolakan, dia akan menjadi apa ya, batu sandungan di mana-mana. Tapi kalau dia pulih, dia akan menjadi berkat. Amin. Maka Paulus ditolak 3 kali perjalanan PI, 3-tiganya gak pernah enak. Perjalanan pertama dia kembali lagi ke Antioquia, ya, dia beritakan Injil. Balik lagi perjalanan pertama dia pergi dengan Barnabas, ya, konflik. Kemudian dia balik lagi ke Antioquia, dia pergi lagi perjalanan kedua. Lalu dia mulai kunjungi ke Efesus dan lainnya. Dia mulai bangun jemaat-jemaat. Dia balik lagi ke Antioquia, balik lagi perjalanan ketiga. Dan Paulus gak pakai sepeda motor atau mobil yang keren kayak kita punya, enggak. Jalan kaki, lewat lautan. Hanya untuk satu hal, beritakan kabar baik kepada banyak orang. Karena itu mengubah hidupnya dan dia mau orang lain juga mengalami transformasi atau perubahan. Gak enak bagi seorang Rasul Paulus. Tetapi hal yang luar biasa ayat 14, ini ayat perenungan kita hari ini. Kita baca bersama ayat 14. Demikian firman Tuhan. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa apa? Kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaran kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Kayaknya dia nggak pernah. Kalau baca ayat ini saja, kita bisa dapat gambaran, kayaknya Paulus ngalami masalah ya. Kayaknya Tuhan kasih kemenangan demi kemenangan. Kemenangan itu artinya dia mampu mengendalikan diri. Dia sangat sedih dalam perjalanan kedua.
Waktu di Athena dia lihat orang-orang Kristen juga menyembah dewa-dewa yang kita tahu Athena kumpulan para dewa. Mereka lakukan itu. Perjalanan ketiga dia dicurigai pembawa ajaran sesat, diusir, ditangkap, dipenjara, akhirnya dia kembali lagi. Nah, pada saat dia kembali itulah dia ditangkap, dipenjarakan sampai akhir hidupnya. Bahkan di dalam penjara pun dia masih menuliskan surat kepada jemaat-jemaat. Kalau baca ini kisah hidup seorang Rasul Paulus, kita bisa bilang begini, kalau bukan karena sebuah kekuatan firman yang mentransformasi, gak mungkin dia bisa seperti itu. Beberapa pernyataan Rasul Paulus yang menjadi berkat bagi kita. Saya sebut pasti Bapak Ibu tahu. Filipi 1 ayat 21. Dia bilang apa? Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hebat ya perkataan itu. Dia mau bilang begini, kalaupun aku hidup, kalau aku hidup untuk Kristus, mati tuh. Kalau dunia bilang mati adalah kemalangan, dia bilang mati keuntungan. Kenapa? Karena dia berjumpa dengan orang yang selama ini dia layani. Bagian berikut dia katakan dalam suratnya kepada jemaat di Galatia 2 ayat 20. Dia katakan, tetapi namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Itu sebuah pernyataan yang dia mau bilang begini, saya hadapi apapun selama Tuhan ada di dalam hidup saya, semua adalah bagian dari kemenangan. Nah, ini menjadi refleksi bagi kita anak-anak Tuhan yang menyebut diri sebagai orang-orang Kristen, anak-anak Allah yang mewarisi karakter Allah sampai dengan hari ini. Kita diingatkan melalui kehidupan Rasul Paulus, pernyataannya dalam suratnya yang kedua kepada jemaat di Korintus hari ini, bahwa firman harusnya tidak sekedar menjadi informasi, tapi harus mentransformasi kehidupan kita. Bapak Ibu dan saya hari ini, kita gak lagi berhadapan dengan orang-orang yang menganiaya kita secara fisik kan. Gak ada kita yang walaupun sekarang kita tahu ada tindakan-tindakan persekusi, ada orang-orang yang begitu ada orang ibadah datang mereka usir. Depok 1 gak ada. Kita ngalami tantangan seperti itu. Tapi tantangan terbesar kita saat ini adalah bagaimana kita mengalami transformasi melalui setiap firman kebenaran yang kita dengarkan. Sehingga kita mengalami yang namanya perubahan hidup. Perubahan cara berpikir kita. Kalau dulu kita hanya berpikir untuk diri sendiri, kita mulai berpikir untuk orang lain. Kalau dulu mengubah sikap hati kita, kalau dulu kita sombong, kita tidak mau alami pembentukan Tuhan, kita mulai rendah hati. Tuhan, apapun yang Tuhan sedang kerjakan bagi saya melalui persoalan ini, saya terima dengan penuh ucapan syukur. Jadi kita gak nyalain Tuhan. Dan juga mengalami perubahan dalam tindakan kita. Kita memberi pengaruh dalam hidup keluarga kita, hidup kita bergereja, bahkan kekuatan itu juga kita transfer menjadi berkat dalam kehidupan kita bersosial masyarakat. Kita menjadi berkat di tengah-tengah lingkungan di mana kita ada. Hari ini Bapak Ibu Saudara, 44 tahun gereja yang kita cintai, Gereja Kristen Oikumene Indonesia, memasuki usia yang luar biasa di hadapan Tuhan, dan kita bersyukur untuk itu. Maka hari ini menjadi refleksi, apakah firman Tuhan yang disampaikan melalui mimbar-mimbar GKO itu mampu mentransformasi kita. Bukan siapa yang memberitakan, tapi apa yang menjadi pesan Tuhan. Pendeta punya gaya sendiri dalam menyampaikan firman, betul Bapak Ibu ya? Masing-masing punya gaya tersendiri. Tapi saya sangat percaya selama itu dipersiapkan dan Roh Kudus bekerja, pasti ada 1-2 hal yang mampu mentransformasi kehidupan kita. Sehingga kita benar-benar menjadi orang yang mengalami pertumbuhan iman. Tanda kita mengalami pertumbuhan, lihat mulai dari 3 hal yang tadi saya ulang-ulang. Cara berpikir kita, sikap hati kita, dan tindakan kita. Maka mampukah itu mengubah kehidupan kita umat Tuhan, bahkan kami semua sebagai para pelayan. Saya selalu berdoa, biarlah kami para pelayan-Mu menjadi pelaksana pertama firman Allah, supaya ada impartasi. Impartasi itu ada
semacam apa ya, sesuatu yang meresap masuk dalam kehidupan umat. Sehingga ketika kita saling memperbaiki satu dengan yang lain, nggak ada ketersinggungan. Misalnya ada teguran, kalau bisa lain kali seperti ini. Nah, dia memang nggak suka sama saya. Nggak ada. Apalagi kita bermacam-macam. Kita dengan latar belakang yang berbeda. GKO unik. Karena GKO dengan latar belakang suku yang berbeda, tapi kita bisa hidup berdampingan. Amin. Maka biarlah hari ini firman Tuhan katakan untuk kita, GKO adalah rumah kita. Amin. Kalau rumah ini kotor, mari kita bersihkan. Kalau rumah ini tidak rapi, mari kita rapikan sama-sama. Supaya benar-benar kita mengalami yang namanya transformasi. Karena berita Injil, firman Allah bukan sekedar informasi, tapi kekuatan yang mampu mentransformasi hidup kita. Selamat ulang tahun buat kita semua. Boleh saling berjabat tangan kiri kanan, bilang selamat ulang tahun. Nah, baru kelihatan muka senyumnya semua, ya. Selamat berbahagia buat kita semua, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman kebenaran-Mu telah diperdengarkan. Biarlah Roh Kudus memampukan setiap kami untuk melakukan firman-Mu dan kami mengalami transformasi, perubahan, pembaharuan dari cara berpikir kami, sikap hati kami, dan juga tindakan kami. Sehingga dimanapun kami berada, dimulai dari keluarga kami menjadi saluran berkat. Di tengah-tengah kehidupan bergereja, kami menjadi batu yang hidup bagi bangunan Allah di tempat ini. Bahkan dalam kehidupan kami bermasyarakat, kami memberi kontribusi yang baik bagi kehidupan bersama, berdampingan meskipun kami berbeda. Inilah kami Tuhan meteraikan firman ini dalam hati kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita aminkan firman Tuhan, kita naikkan pujian. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahyamu. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahyamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahyamu. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Kita telah dengar cerita dari jauh, kirimlah cahyamu. Bantuanmu berikan, janganlah jemu, kirimlah cahyamu. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan menyanyikan Kidung Jemaat 280, bait pertama sampai ketiga, aku percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota,
mari silakan duduk. Kembali kita berteduh sejenak mendengarkan kesaksian pujian dari vokal grup Lekre. Waktu dan tempat dipersilakan.
Terima kasih pujiannya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, jemaat, mari kita satukan hati kita dan menaikkan beberapa pergumulan dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terpujilah Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang senantiasa memberkati kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, bahkan yang kami imani juga terus memberkati gerejamu, sehingga hari ini Tuhan, dalam satu persekutuan saudara bersaudara di dalam Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan boleh menambahkan 1 tahun usia bagi gereja Tuhan yang kami cintai, Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, yang sudah memasuki usia yang ke-44 tahun. Terima kasih Bapa, kami merasakan 44 tahun penyertaan Tuhan bagi kehidupan kami semua, baik kami selaku jemaat, baik kami juga selaku para pelayan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan berikan kekuatan bagi setiap kami untuk kami mengalami transformasi perubahan kehidupan dari cara berpikir kami, sikap hati, dan tindakan kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini bersama dengan seluruh jemaat Tuhan, jemaat lokal yang berada di bawah naungan Sinode GKO. Kami berdoa ya Tuhan, bagi gereja yang kami cintai, Tuhan memberkati secara khusus seluruh pelayan Tuhan, para pendeta, vikaris, penginjil, baik yang bertugas sebagai gembala sidang, pendeta non-gembala, bahkan juga Tuhan para penatua, mereka yang juga Tuhan pilih menjadi diaken, pengurus komisi, koster, TU, security, bahkan juga driver. Tuhan memberkati. Biarlah Bapa dalam segala tugas pelayanan yang Tuhan telah percayakan, kami semua para pelayan-Mu boleh mengambil komitmen untuk hidup benar di hadapan Tuhan, sehingga seluruh pelayanan yang boleh dilakukan, ada kuasa Allah yang mengalir untuk memberkati hidup umat yang Tuhan percayakan untuk hamba-hamba-Mu boleh layani. Kami doakan majelis Sinode GKO, Tuhan beri hikmat, kemampuan bagi mereka untuk menata, menjadi pemimpin organisasi, bahkan secara khusus menjadi pemimpin rohani yang menuntun, yang membawa kehidupan GKO ke arah yang Tuhan kehendaki, untuk bagaimana kami mencapai visi misi gereja, komitmen pada amanat agung, sehingga kami tidak hanya hidup untuk diri kami sendiri, tapi kami hidup untuk mewartakan kabar sukacita, kabar baik, yaitu Injil di dalam Yesus Kristus, berita sukacita keselamatan itu bagi kehidupan orang-orang yang jauh dari uluran tangan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan GKO secara sinodal ke dalam tangan Tuhan. Bahkan kami juga berdoa ya Tuhan Yesus, bagi GKO, Jemaat Depok 1. Tuhan, Engkau memberkati kami ada dalam pertumbuhan bersama. Untuk itu kami pagi ini mendoakan ada beberapa keluarga yang kami bawa dalam syafaat di pagi hari ini. Kami berdoakan keluarga Bapak Mulyadi Manulang, keluarga Bapak Denny Sumblang Juju, keluarga Bapak Helfri Hamsi Payer, keluarga Bapak Benhard Oktovian Spesi Warisa, keluarga Saudari Indah Yeida Malau, keluarga Ibu Timur Hutapea Pardede, keluarga Bapak Penatua Jonias Sorsiahaya, keluarga Bapak Penatua Antonius Bintarto Eko Prasetyo, keluarga Bapak Penatua Hengki Rudolf Makatipu, dan keluarga Bapak Yakonias Marwanaya. Berkati 10 keluarga yang kami doakan pagi hari ini ya Tuhan, kami bawa kepada Tuhan apapun yang menjadi pergumulan hidup mereka. Kami imani Tuhan mendengar setiap doa yang dinaikkan. Tuhan memberkati kehidupan rumah tangga masing-masing. Masa depan anak-anak mereka Tuhan sudah siapkan yang terbaik. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk rencana peneguhan Sidi Saudara Roy Pandapotan yang akan berlangsung pada ibadah Minggu tanggal 6 Agustus yang akan datang. Berkati anakmu dalam mempersiapkan diri, mengaku iman secara dewasa di hadapan Tuhan yang disaksikan oleh jemaat Tuhan. Dan biarlah dalam pengakuan ini ya boleh terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, mengalami transformasi dan hidup berguna bagi Tuhan dan sesama. Kami juga mendoakan jemaat yang sedang ada dalam proses pemulihan kesehatan maupun yang sedang dirawat di rumah sakit. Kami doakan Ibu Lemina Turnip Sihaloho, Ibu Yosina Mairuhu yang sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan, kami berdoa juga untuk Ibu Novi Alex, Ibu Yuliana Siwu, Ibu Magdalena Dadiara, Ibu Makaryanti Siwi yang juga sedang dirawat di rumah sakit Hermina. Kami doakan pemulihan kesehatan dari Ibu Fitria Ningsih. Berdoa untuk Bapak Sugito, Bapak Hari Laisina, Bapak Teddy Sianturi, dan Bapak Weni Harinusi.
juga Bapak Christopher Tampani. Berkati ya Tuhan anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kelemahan tubuh, bahkan juga mungkin dalam menjalani proses pengobatan rutin. Tuhan memberikan kekuatan ekstra bagi mereka untuk tetap mengimani bahwa kekuatan hanya datang dari Tuhan, kesembuhan juga datang dari Tuhan, dan dalam iman mereka mengimani bahwa mereka sudah disembuhkan di dalam nama Yesus. Kami juga mendoakan jemaat yang bersuka cita karena berulang tahun di minggu ini. Kami doakan Bapak Marances Manulang, Glenn Tristan Evander Sitepu, Ibu Evan Julita Carolina Panggabean, Chelsea Yosef Misa, Ibu Sarmaulina Sijabat, Saudara Ariando Kevin Agusto, Ibu Laura Evelyn Romaito Sihombing, Ibu Aksa Ulina, Diana Glory Tameon, Ovelina Juvanka Pauline Sitompul, Aliando Natonis, Saudara Winona Natania Mulia, Ibu Minauli Situmorang Borisi Marmata, Saudara Gamaliel Ezer Teurupun, Andres Mateo Misa, dan Ibu Adres Nae. Berkati ya Tuhan ke-16 saudara kami yang berulang tahun di minggu ini. Biarlah dengan bertambah setahun usia mereka boleh terus ada dalam komitmen mengalami transformasi hidup melalui setiap firman Tuhan yang didengarkan. Terima kasih Bapa. Sebagai gereja-Mu kami terus mendoakan suku yang terabaikan di Indonesia. Hari ini kami mendoakan suku Basemah yang menyebar di Provinsi Sumatera bagian selatan. Tuhan memberkati orang-orang Basemah, lembutkan hati mereka untuk terbuka menerima Injil yang disampaikan oleh para penginjil ataupun orang-orang percaya yang ada di Basemah. Berdoa juga Tuhan untuk gereja-gereja yang ada di Sumatera Selatan untuk bekerja sama memenangkan jiwa orang-orang Basemah, dan pelayanan melalui media digital dapat menjangkau juga orang-orang Basemah untuk percaya kepada Kristus. Terima kasih Tuhan, kami juga tetap mendoakan bangsa dan negara kami. Berkati ya Tuhan pemerintah, mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah provinsi, kota, bahkan juga sampai ke tingkat RT RW. Berkati ya Tuhan, biarlah apapun yang mereka boleh lakukan membawa kami semua sebagai masyarakat hidup benar, boleh hidup berdampingan meskipun kami berbeda latar belakang suku agama. Kami boleh hidup saling mengasihi, bertoleransi satu dengan yang lain, sehingga damai sejahtera yang dari Tuhan boleh terjadi di lingkungan di mana kami ada. Terima kasih Tuhan Yesus, ini menjadi doa kami di pagi hari ini. Kami mohon ampun ya Tuhan kalau kami banyak melakukan hal-hal yang tidak berkenan, ataupun kami tidak mengalami pertumbuhan yang kontinu yang terus-menerus terjadi. Kami menjadikan firman hanya sebuah informasi yang tidak mengubah karena keegoisan kami, kekerasan hati kami. Hari ini biarlah firman Tuhan mengingatkan kami untuk kami mengalami pembaharuan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Kami bawa hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita memberikan persembahan syukur sambil mengingat firman-Nya yang berkata dalam kitab Mazmur 30 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihi-Nya, dan persembahkanlah syukur kepada nama-Nya yang kudus. Tuhan Yesus memberkati persembahan kita. Beri padamu
juga hatiku saat ku bawa persembahan. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Marilah kita membawa persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa bersama-sama. Ya Tuhan, Engkau telah menyatakan kasih setiamu dan mengikat kami menjadi satu persekutuan yang hari ini merayakan hari ulang tahun gerejamu yang ke-44 tahun. Sebab itu kami berdiri dengan membawa diri kami dan persembahan syukur ini untuk kami persembahkan kepadamu. Biarlah persembahan kami memuliakan nama-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah ini merupakan tanda ungkapan syukur kita atas penyertaan Tuhan bagi jemaatnya sampai memasuki usia 44 tahun, disertai komitmen bersama dalam hidup yang baru untuk mengembangkan pelayanan melalui pemberitaan Injil bagi kemuliaan Tuhan di dalam dan melalui jemaat bagi dunia dan sampai akhir zaman. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, Dan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi sedunia. Jemaat Tuhan, pergilah dan lakukanlah kasih, jadilah berkat dan jadikanlah semua bangsa murid Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala berkat dan kuasa melindungi saudara, agar saudara tetap setia dan tabah dalam panggilanmu. Yesus Kristus Kepala Gereja dan Sang Gembala Agung menyertai kehidupan saudara dalam seluruh tugas pengabdianmu, dan Roh Kudus kiranya senantiasa menolong saudara dalam menghadapi tantangan di tengah-tengah dunia ini. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya. Jika Padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Tak tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus puteranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Kita bersama-sama menyanyikan Mars GKO. Gereja Kristen Oikumene di Indonesia bersatu membangun gerejanya. Gereja Kristen Oikumene di Indonesia bersatu menggapai cita-cita. Dengan moto semua menjadi satu, walau berbeda suku, adat budaya. Dengan kasih Tuhan yang Maha Esa, menjalin kasih
sesama manusia. Gereja Kristen Oikumene di Indonesia maju bersama bagi namanya. Gereja Kristen Oikumene di Indonesia bersatu membangun gerejanya. Gereja Kristen Oikumene di Indonesia bersatu menggapai cita-cita. Dengan moto semua menjadi satu, walau berbeda suku, adat, budaya. Dengan kasih Tuhan yang Maha Esa, menjalin kasih sesama manusia. Gereja Kristen Oikumene di Indonesia maju bersama bagi namanya. Silakan duduk untuk bersatu teduh. Majelis Sinode mengucapkan Dirgahayu GKO ke-44. Beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Tuhan memberkati pelayanan kita semua. Amin. Adat budaya dengan kasih Tuhan yang Maha Esa, menjalin kasih sesama manusia. Gereja Kristen Oikumene di Indonesia maju bersama bagi